Rabbana wa taqabbal du'a. Di antara keistimewaan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pertemuannya dengan Imam Malik, ketika Imam Syafi'i ini ditanya, "Masilatuka bil ilmi?" Bagaimana hubungan kamu dengan ilmu? Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Wallahi, demi Allah, demi Allah," kata Imam Malik, "la tamanna itu aku benar-benar berangan-angan kalau sekiranya seluruh tubuhku ini seperti telinga yang mendengarkan ilmu." Ya, ini saking luar biasanya semangat Imam Syafi'i di dalam mendengarkan ilmu. Beliau sampai mengharapkan kalau saja seandainya seluruh anggota tubuhnya ini seperti telinga di dalam mendengarkan ilmu, yang merasakan nikmatnya mendengarkan ilmu. Kemudian ketika Imam Syafi'i ditanya, "Mahir suka bil ilmi?" Seperti apa bentuk ketamakan kamu dalam menuntut ilmu, kesungguh-sungguhan kamu dalam menuntut ilmu? Maka kata Imam Syafi'i, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Maka dalam menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, beliau itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya dan mencari anak yang hilang itu sampai ketemu. Inilah hirsnya Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau menjadi ulama, salah seorang ulama yang sangat menonjol. Dan ini sudah difirasatkan oleh Imam Malik. "Inni ara fi wajhika nuran," sesungguhnya aku melihat di dalam wajahmu ini terdapat cahaya, dan engkau nanti akan menjadi ulamanya umat Islam. Ya. Dan Imam Malik bernasihat kepada Imam Syafi'i, tapi jangan sampai berbuat maksiat, karena perbuatan maksiat itu akan menghilangkan nikmatnya ilmu dan berkahnya ilmu. Sehingga kalau kita mulai bosan dengan ilmu, bisa jadi karena energi negatif dari kemaksiatan yang kita lakukan itu sudah mulai mencair. Ya, kita sudah tidak ghiroh lagi dalam menuntut ilmu, berarti mungkin sudah terlalu banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Demikianlah gambaran di dalam menuntut ilmu dan di antara faedah apabila kita melazimi majlis ilmu. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melewati pemakaman. Beliau melintasi makbarah atau pemakaman atau kuburan. Lalu beliau berkata, "Ya ahlal kubur, wahai para penghuni kubur, inna buyutakum sukinat wa amwalakum wuzi'at wa nisa'akum zuwiju fahadisu ilaina ankum." Kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai penghuni kubur, sesungguhnya rumah-rumah kalian sudah ditempati orang lain, harta-harta kalian sudah dibagikan, dan istri-istri kalian sudah nikah lagi. Maka ceritakanlah kepada kami bagaimana keadaan kalian di dalam kubur sana." Kemudian Ali bin Abi Thalib menengok kepada teman-temannya, kepada para sahabatnya yang ketika itu membersamai beliau melewati kuburan. Tentu saja dari kuburan itu nggak ada suara, malah horor kalau kemudian penghuni kuburnya ikut bersuara menjawab pertanyaan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata kepada para sahabatnya, "Kalaulah penghuni kubur ini bisa menjawab, maka mereka akan menjawab, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah kalian memperbanyak bekal, berbekalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di bulan yang mulia ini kita sering mendengar kata takwa, utamanya ketika disebutkan perintah menjalankan ibadah syam. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuan daripada siam itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri? Tentu ada banyak definisi. Di antara yang sangat menarik adalah penjelasan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika beliau ditanya oleh Umar bin Khattab, ini sahabat, para sahabat saling sharing, ya, sharing satu sama lain. Umar bertanya kepada Abu Ayyub, sebenarnya takwa itu apa sih? Maka kata Abu Ayyub, takwa itu sama seperti ketika kamu melintasi sebuah jalan dan di jalan itu ada banyak duri. Apa yang kamu lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita lewat sebuah jalan dan di jalan itu ada banyak duri, ada banyak hambatannya? Maka kata Umar, ya pastinya kita akan berhati-hati. Nah, itulah takwa. Takwa itu adalah mawas diri dan keberhati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena dalam hidup pasti ada banyak godaan, pasti banyak bisikan-bisikan setan, dan itulah duri-duri yang bertebaran di atas jalan. Ya, karena sesungguhnya kita ini sedang berjalan kemana? Sedang berjalan menuju Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Ya, kita ini adalah para salik, para orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan di jalan itu bertebaran duri-duri yang bisa melukai hati kita, bisa melukai kaki kita.